Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pinky Angela Kristanti, NRP 61030181122. Ini merupakan hasil produk olahan saya, yaitu Joe. Ini merupakan chicken noodle soup. Untuk mengetahui proses pengolahan dan analisa ekonominya, yuk langsung disimak video berikut. Pertama, melakukan penyiapan bahan. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan seperti penggiling, timbangan, baskom, tepung terigu, minyak, telur, garam, air, dan alat lainnya. Pertama-tama, kita menimbang tepung terigu berprotein tinggi. Tepung terigu ini berfungsi sebagai pembentuk struktur mie serta sumber karbohidrat dan protein. Semakin tinggi kadar protein yang berada pada tepung terigu, maka hasil adonannya akan semakin bagus. Selanjutnya yaitu menimbang garam dan melarutkan garam dalam air. Fungsi garam pada percobaan ini adalah memberikan rasa, memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mie, serta mengikat air. Garam dapat menghambat aktivitas enzim protease dan amilase sehingga pasta tidak bersifat lengket dan tidak mengembang secara berlebihan. Kedua yaitu pencampuran bahan. Setelah semua bahan-bahan disiapkan, mari kita memasukkan ke dalam baskom. Pertama, memasukkan minyak goreng atau minyak sayur ke dalam baskom yang terdapat tepung terigu. Penambahan minyak goreng ini berfungsi untuk menambah kekenyalan, membuat lembut pada adonan, sehingga adonan yang terbentuk tidak mudah putus. Selanjutnya, kita memasukkan larutan garam yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, penambahan telur. Telur memiliki fungsi sebagai pelembut, penambah nilai gizi, pembangkit cita rasa, dan pengemulsi. Telur bersifat pengemulsi karena telur mengandung lecitin sehingga dapat mengemulsi lemak, protein, dan air. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam baskom, mari kita melakukan pencampuran bahan. Pada saat proses pencampuran ini, adonan akan terjadi critical control point, dikarenakan bahan-bahan yang dimasukkan diberi perlakuan peremasan dan pencampuran hingga membentuk adonan yang kalis serta tercampur secara merata. Tidak lupa diselingi penambahan air saat pencampuran. Air yang ditambahkan sebagai media reaksi antara gluten dan karbohidrat sehingga dapat membantu pembentukan adonan. Bila adonan sudah kalis, maka dapat dilakukan pressing selama 45 menit. Ketiga, penipisan dan perebusan mie. Setelah dilakukan pressing selama 45 menit, maka dilanjutkan penipisan adonan. Adonan ditipiskan dengan benar dan tidak ada retakan-retakan atau permukaan yang tidak mulus untuk memudahkan proses selanjutnya. Diusahakan adonan ditipiskan setipis mungkin sesuai yang diinginkan. Setelah menjadi lembaran, maka dilakukan penggilingan menjadi bentuk tipis-tipis mie. Setelah semua lembaran adonan mie dilakukan penggilingan menjadi bentuk mie, kemudian ditambahkan tepung tapioka atau penaburan. Fungsi tepung tapioka ini sebagai pencegah kelengketan antar lembaran mie, sehingga adonan tidak lengket saat dilakukan perebusan. Berikut adalah adonan mie yang telah digiling dan ditaburi oleh tepung tapioka. Selanjutnya dilakukan proses perebusan. Perebusan harus memperhatikan suhu agar mie tidak termasak seluruhnya, sehingga teksturnya tidak menjadi terlalu lunak. Waktu perebusan yang saya gunakan berkisar 3-4 menit. Setelah 3-4 menit perebusan mie, maka dilakukan penirisan.
Penirisan ini bertujuan untuk mengurangi air yang terdapat dalam mie, sehingga mie yang dihasilkan tidak terlalu basah atau berair. Setelah mie ditiriskan, maka dilakukan pencampuran berbagai topping seperti ayam, bakso, bumbu-bumbu, serta sayur selada untuk menjadikan produk makanan. Berikut merupakan display mie yang telah dicampur dengan berbagai topping seperti ayam, bakso, sayur selada, dan bawang goreng. Berikut merupakan produk yang diletakkan dalam kemasan atau paper bowl yang siap dijual. Berikut merupakan logo yang saya gunakan pada kemasan produk. Seperti inilah aplikasi logo pada kemasan. Keempat, mari kita melihat analisa ekonominya. Pada tabel kebutuhan bahan baku, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp494.382. Jumlah pegawai setiap produksi 2, dengan total upah per hari 120.000. Biaya yang dikeluarkan untuk pengemas per satu hari yaitu 186.500, dengan utilitas sebesar 102.100,32. Utilitas didapatkan dari 15% hasil dari biaya pengeluaran. Kemudian pada HPP, jumlah produk yang diproduksi selama satu hari sebanyak 100 piece. Biaya pengeluaran per hari sebesar Rp800.882 dengan harga produksi per satu porsi sebesar Rp8.008. Dijual dengan harga Rp11.000, maka akan memperoleh keuntungan 37,34%. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Bye bye.